Radio Station. Nah, Harmonos masih di Harmony Direct, tapi siang ini jam 1 pas ya. Lukman tadi mungkin sempat spill gitu ya, kita bakal kedatangan tamu yang akan menjadi narasumber pada klinik pajak pada bulan Agustus ini ya. Dan sudah kedatangan tamu, sudah hadir juga di tengah-tengah kita ada Bapak Agus Puji Priyono. Pak Agus ya dipanggil ya. Pak Agus, selamat datang. Gimana kabarnya? Baik dan sehat selalu. Baik, dan ya, tetap semangat. Ini dari penyuluh pajak ahli muda Kanwil di JP Banten, betul Pak ya? Iya. Kemudian juga selain itu, ini Lukman dikeroyok ya. Ada beberapa orang rame banget di studio Harmony FM. Bukan hanya dari Kanwil di JP Banten aja, tapi ada juga dari Kanwil Kemenkumham Banten. Aduh, bisa salah nyebut nih. Ada Mbak aja panggil ya, Mbak Fatmo Dian Widi Ningtyas, betul ya, atau disapanya akrabnya Mbak Widi ya? Iya, betul sekali. Dari penyuluh hukum ahli muda Kanwil di Kemenkumham Banten. Itu salah lagi. Jadi grogi ini kalau kayak gini. Satu lagi ada Mbak Juhairia atau Mbak Yayah ya, betul ya? Siap. Sama dari penyuluh hukum ahli muda Kemenkumham Banten. Ya benar tuh. Nah, ada 3 orang yang akan jadi narasumber kita. Kita akan membahas apa? Nah, ini cukup menarik juga nih temanya di siang hari ini, Harmers. Ini kita akan mengangkat tema mengenai kemudahan berusaha bagi PT Perorangan. Sebenarnya PT Perorangan itu apa sih? Ini kalau misalkan Lukman nanti kalau salah tolong diperbaiki ya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Perseroan perorangan atau yang lebih simpel disebut dengan PT Perorangan ini adalah suatu badan usaha yang pendiriannya dilakukan oleh 1 orang saja, di mana usahanya masuk dalam kategori usaha mikro dan kecil sesuai dengan UU Cipta Kerja. Betul nggak nih? Wih, cakep. Udah lancar, ada bener itu. Tapi nyontek sih. Nggak apa-apa ya. Apa namanya, kita sambil jangan tegang-tegang gitu ya. Soalnya kalau siang-siang nih bawaannya jadi ngantuk, jadi males ya, benar nggak sih? Kita siang-siang aja ngebahasnya juga santai-santai aja. Nah, sebelum ke lebih lanjut ke pembahasan kita, ini saya mau nanya ke siapa dulu ya? Boleh ke Mbak Widi atau Mbak Yayah nih ya. Ini sebenarnya apa sih landasan hukum yang melandasi dari PT Perorangan ini? Mbak Widi ataupun Mbak Yayah, silahkan dijawab. Siap. Sebenarnya tadi udah disebut sih sama Mas tadi ya. Sebenarnya saya mau menyapa apa nih kalau di Harmonas ya, yang siang ini mungkin mendengarkan kita di sini. Tadi sudah disebutkan landasannya ya. Ada tadi menyebut tentang apa namanya undang-undang. Tapi belum disebutin tuh nomor berapa ya segala macam ya. Undang-undang Cipta Kerja ya. Iya. Sebetulnya kalau tentang perseroan sendiri kita mungkin sudah mengenal di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 itu tentang perseroan terbatas. Nah, kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020. Terus 2020 kemudian lahir Perpu tentang Cipta Kerja juga itu nomor 2 tahun 2022. Dan kemudian dari Perpu ini diganti jadi Perpu, kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja itu nomor 6 tahun 2023. Oke, itu isinya mungkin maksudnya secara umum tentang apa aja di peraturan tersebut, Mbak ya? Ya, jadi perjalanannya panjang itu tadi ya Mas ya. Jadi intinya adalah ini merupakan kemudahan, jadi sebuah terobosan untuk kemudahan untuk para pelaku usaha. Jadi sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi bahwa pelaku usaha itu khususnya UMKM itu sebetulnya bisa ditingkatkan usahanya statusnya ke dunia usaha tuh lebih ditingkatkan lagi gitu. Jadi untuk memajukan biar naik level. Jadi gimana nih caranya supaya UMKM ini juga bisa sebagai pelaku bisnis yang istilahnya naik kelas gitu.
berkembang juga gitu ya. Tapi dengan prosedur yang tidak rumit gitu. Gimana sih mempermudah para pelaku usaha ini supaya bisa meningkatkan perekonomian Indonesia sendiri. Akhirnya adalah terobosan dengan adanya pendirian perseroan perorangan ini, dimana dengan satu orang saja sudah bisa mendirikan perseroan perorangan. Gitu sih Mas intinya. Jadi memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Kemudahan ya intinya. Karena ini memang Lukman juga memandang gitu ya bahwa banyak pelaku usaha UMKM khususnya ini yang mungkin masih belum tahu nih, masih belum paham dan menganggap bahwa rumit lah kalau mengurus-ngurus gitu ya, secara prosedur segala macam. Padahal kan itu syaratnya mudah banget, nanti dan kita mudah banget bahas, lagi ya caranya, nanti akan kita jelaskan lebih jauh ya. Nah ini juga wajib nih buat para pelaku usaha untuk menyimak sampai selesai gitu ya. Nah ini yang berikutnya mungkin ini lebih ke Pak Agus kali pertanyaannya. Nah Pak Agus nih, bagaimana pajak menyikapi dari PT Perorangan ini Pak? Kemudian apakah subjek pajak badan atau orang pribadi nih? Nah ini menarik ya. Yang disasar Pak Mas Lukman ya. Di satu sisi hanya satu orang yang mendirikan PT Perorangan tadi. Betul. Di satu sisi bentuknya itu badan hukum. Ngomong-ngomong Pak ya, kalau misalnya ini kan satu orang ya, kalau PT Perorangan. Kalau lebih dari satu orang udah beda lagi dong ya? Iya pasti badan karena dia lebih dari satu orang kan sebetulnya. Ini uniknya adalah dia cuma satu pendirinya, sekaligus direksi juga, tapi dia bisa bikin badan hukum. Badan hukum loh, Mas Lukman, bukan badan usaha, bukan CV ya, bukan seperti kita bikin persekutuan, bukan seperti itu. Ini benar-benar badan hukum, dia entitas yang terpisah dari pribadinya. Oh gitu. Nah, kemudian tadi pajak merespon, karena ini bentuknya adalah badan hukum, tidak peduli apakah cuma satu orang saja, maka dianggap statusnya badan hukum. Nah, pajak ya Pak? Iya, nanti berbeda gitu ya. Karena ada dua Mas Lukman, ada PT Perseorangan, ada PT Perkumpulan Modal. Kalau perkumpulan modal berarti lebih dari satu orang. Itu yang umum, namanya PT Persekutuan Modal. Itu Mas Lukman. Jadi ingat pelajaran ekonomi waktu sekolah. Ya, ini kan dari family kan, nanti kita berbisnis kan tahu tuh. Bentuknya apa? CV, PT, atau yang mana? Jangan sampai salah. Itu Mas Lukman. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa subjek pajaknya ini adalah badan ya Pak ya? Betul. Apa berarti kalau untuk orang pribadi sepertinya ada lagi ya hitungannya ya? Beda lagi, nanti tarifnya juga berbeda gitu ya. Nanti kita lihatlah seperti apa. Iya, baik. Nah, ngomong-ngomong nih, kalau membuat kita udah beralih ke ini ya, sudah lebih jauh lagi nih. Kalau membuat PT Perorangan ini proses pembuatannya dulu nih. Sebenarnya ada batasan modal nggak sih? Nah, ini siapa nih yang menjawab? Baik, kalau untuk batasan modal sih sebetulnya tidak ada Mas. Karena gitu ya? Kalau untuk pendirian perseroan perorangan itu maksimal itu 5 miliar. Oke, maksimal ya. Tapi kalau minimalnya nggak dibatasi? Minimalnya tidak dibatasi. Gitu. Dan syaratnya itu mudah banget. Yaitu kita itu sebagai warga negara Indonesia berusia 17 tahun, kemudian kita juga harus cakap hukum, dan kemudian kita juga sebetulnya ini sih untuk mengisi nanti di formulirnya itu kita punya KTP dan NPWP serta email untuk mendaftarkan atau untuk registrasi pendaftaran. Itu secara dokumennya ya. Secara dokumen. Dan jangan lupa sebelum kita mendaftar kita ini dulu nih, siapin dulu nama PT Perseroan Perorangan kita ini nanti apa dengan 3 suku kata aja gitu. 3 suku kata. Iya. 3 suku kata aja nggak bisa jadi nama. Satu aja nggak bisa. Jadi cukup mudah, nggak perlu ke notaris. Biaya notarisnya berkurang berarti ini ya. Ada biaya notaris gitu kan. Jadi memang dipermudah sih untuk pelaku usaha. Oke, sedikit tertarik nih sama persyaratan tadi ya. Tapi nggak disebutin apa namanya jenis jenis usaha ataupun mungkin produk yang akan ditransaksikan gitu. Itu nggak ada ya. Maksudnya yang penting nggak melanggar kali ya. Asal jangan kayak apa ya misalnya ya. Narkoba kan nggak mungkin ya, maksudnya jual minuman bir peletok, minuman alkohol seperti itu. Maksudnya ada batasan nggak secara jenis usahanya atau produk yang Pak, umum tapi ya? yang penting kalau untuk namanya itu kita tidak boleh sama dengan yang sudah ada. Nanti dia ketika kita mengisi pengusulan nama perseroan kita, itu akan muncul nama-nama yang mirip
Nah, pada saat itu kita bisa bisa ngecek udah ada yang sama nggak. Kalau sama jangan. Berarti nih ya, kalau misalnya Lukman kadang nemuin ada yang sama persis gitu, berarti mungkin salah satunya dia belum terdaftar kali ya. Karena kalau misalkan dia mendaftar pasti udah ada nih yang mirip yang sama, nggak akan dipakai lagi dong ya. Yang satu CV kali Mas Lukman. Oh gitu. Kurang tahu juga ya. Karena beda badan usaha sama badan usaha nih Mas Lukman. Iya. Oke. Nah, ini semakin menarik ya perbahasan kita. Nah ini mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita jeda dulu ya. Pajak dari usaha PT Perorangan ini gimana nih menurut atau dari kacamata pajak nih Pak Agus, lebih hemat kah ataukah seperti apa? Nah ini harus kayaknya bersambung sedikit nih Mas Lukman nanti nih karena panjang gitu ya. Oh iya. Kita nggak mau kalah nih dengan Hukum dan HAM tadi ya. Waduh, ngasih royal nih, murah pokoknya deh, bikin perusahaan tuh nggak sampai jutaan lah gitu ya. Pajak juga sama Mas Lukman. Dikasih murah, ngitungnya mudah loh, udah murah, mudah lagi ya kan. Tarifnya cuma 0,5%. Duh, dari zakat aja nggak nyampe kan gitu, cuma 0,5% nih ya kan. Cuman dari mana ini? Mas Lukman itu kan dari mana ini? Karena mau dihitung dari kemudahannya Mas Lukman. Ya. Kan namanya UMKM, kalau ngitung laba bersih, waduh gempor tuh Mas Lukman. Susah. Ada pendapatannya berapa, bebannya berapa, baru ketemu laba bersih. Karena kita pengen mudah, udah. Pokoknya omsetnya berapa, dari situ aja. 0,5%, selesai. Yang penting ada kontribusi buat negara. Nggak dilihat berapa besarnya, yang penting 0,5%, silakan. Naik turun setiap bulan. Dan nggak memberatkan juga buat pelaku usaha. Kan kalau pas dia lagi sepi gitu kan, masa ya mau bayar lebih besar juga kan. Nah, cuman ya. Mas Lukman, ini kan kita mau meningkatkan scale up bisnisnya. Yang bersangkutan dikasih batas waktu 4 tahun belajar. Jadi nggak bisa selamanya nih Mas Lukman, karena biar UMKM-nya tuh bisa ngitung laba bersih. Nah, dikasihlah 4 tahun. Setelah 4 tahun harus menggunakan basisnya laba bersihnya berapa, dihitung dari tarif normal. Tarifnya 11% Mas Lukman untuk PT Perorangan tadi. Setelah lewat 4 tahun. 4 tahun cukup lah ya, buat belajar lah ya gitu ya. Jangan 4 tahun, 1 tahun pun kalau yang memang usahanya berkembang itu udah banyak banget ininya ya. Iya, betul. Udah banget gitu. Itu Mas Lukman. Jadi sekalian diberi pelatih ataupun belajar gitu ya Pak Agus ya. Iya. Sekalian juga supaya merangsang si pelaku usaha ini untuk meningkatkan omsetnya. Mungkin dari teknik marketingnya bisa ditambahin lagi segala macam gitu Pak ya. Jadi merangsang buat berkembang juga si pelaku usaha ini. Oke, sepertinya ini udah semakin panas ini. Lupa juga jadi antusias nih. Makin seru ya. Jadi makin penasaran. Nanti kita akan kembali lagi dengan pembahasan yang lebih lanjut mengenai pembahasan atau tema kita, kemudahan berusaha bagi PT Perorangan. Buat Harmos yang juga penasaran pengen bertanya ataupun punya pertanyaan terkait dengan tema kita, bisa kirim ke WhatsApp 0811 229981. Lupa akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap di 98,1 Harmoni FM, The Family Radio Station. 98,1 Harmoni FM, The Family Radio Station. Masih di Klinik Pajak bersama Lukman, dan Lukman masih ditemani sama narasumber Lukman nih, ada masih segar-segar ya Pak Agus, Mbak Widi dan Mbak Yaya, karena ya siang-siang gitu ya ngebahas ini sih mungkin buat sebagian orang berat ya. Lukman juga memandangnya berat sih temanya, tapi ternyata pas begitu mengikuti talk show-nya nih, ternyata bisa dipahami tuh, gampang banget, nggak serumit yang dibayangkan gitu ya. Nah tadi kita udah ngebahas banyak hal, mulai dari landasan hukum, kemudian juga syaratnya, terus benefitnya apa aja. Nah sekarang kita lebih lanjut ngebahas mengenai, ini mungkin udah sempat dibahas di awal tadi ya sedikit, cuman mungkin akan biar lebih lengkap lagi, Lukman ngasih pertanyaan lagi nih ke Mbak Widi atau Mbak ya. Apa aja sih syarat yang perlu disiapkan untuk mendirikan PT Perorangan ini? Mungkin tadi udah sempat dibahas, bisa disebutkan kembali Mbak Yaya atau Mbak Widi, silakan. Oke, siap.
untuk pendaftaran pendirian perseroan perorangan ini cukup mudah banget. Kalau untuk ininya sih yang pasti warga negara Indonesia dong, usia 17 tahun, cacat hukum, serta dia termasuk kriteria UMKM. Tapi kalau untuk syarat administrasinya, dia harus punya KTP dan NPWP, karena KTP dan NPWP ini akan dibuat untuk pada saat registrasi atau penginputan pendaftaran pendirian perseroan perorangan itu sendiri. Kalau kakak surat nikah nggak perlu lah ya? Nggak perlu, calon mertua aja lah. Kemudian untuk prosedur pendaftaran pendirian perseroan perorangan ini juga cukup mudah, karena sekarang kan semuanya serba digitalisasi, serba online. Jadi Harmoners yang memang ingin mendirikan perseroan perorangan ini bisa mendaftar langsung melalui online, atau bisa juga datang ke kantor kami di Kemenkumham Banten di Jalan KH Syampu nomor 44D Serang. Nah, kalau untuk pendaftaran secara online gimana sih Mas Lukman? Caranya mudah banget, yaitu ada 3 step sebenarnya. Yang pertama yaitu kita harus registrasi akun terlebih dahulu. Registrasinya kemana nih? Registrasinya ke websitenya AHU, yaitu di www.ahu.go.id gitu kan ya. Sekali lagi www.ahu.go.id. Kemudian kita pilih menu ke pendirian perseroan perorangan. Di situ kita registrasi dulu nih, registrasi akun. Registrasi akunnya dengan memasukkan NIK tadi. Makanya kenapa kita perlu KTP, karena untuk registrasi itu kita perlu NIK. Terus kita juga masukin password. Nah, NIK tadi nanti sudah terhubung tuh sama Disduk Capil, Mas, sudah terintegrasi. Nah, canggih kan? Nah, setelah kita berhasil registrasi NIK dan password, kemudian kita harus mengaktifasi link yang dikirimkan di email kita. Nah, kemudian kita verifikasinya klik, di situ verifikasi klik, klik aktivasi. Kemudian untuk pendirian, untuk pendaftarannya kita harus masuk lagi nih ke aplikasi yang lain. Aplikasi apa nih? Aplikasi yang namanya Simpadu untuk memesan kode voucher billing yang PNBP 50.000 tadi itu, gitu kan? Ya, masuk ke situ. Jadi berdasarkan PMK 49/2021 ya, PNBP untuk pembayaran pendaftaran ini cuma 50.000 aja. Nah, tapi kita harus pesan sendiri, nggak bisa ke kanwil kita nih Pak, nggak bisa ke Mbak Widi, nggak bisa beli 50.000, nggak bisa. Kita harus daftar dulu, pesan dulu kode billing, kode vouchernya berapa, baru kita bayar. Nah, setelah kita sudah bayar, step yang ketiga nih, kita masuk lagi login yang sudah teraktivasi tadi. Kita mulai daftar lah tuh, masukinlah biodata yang diminta. Yang di AHU tadi? Yang sama, yang tadi di AHU kan kita tadi pertama kita registrasi akun. Setelah kita aktivasi berhasil, kita ngambil kode voucher dulu untuk pendaftaran selanjutnya. Nanti tinggal ikuti step by step aja yang di situ data-data yang diminta. Kemudian setelah itu, setelah dinyatakan berhasil, nanti kita akan mendapatkan yang namanya surat pernyataan pendirian dan sertifikat perseroan perorangan. Itu berapa lama tuh Bu? Mudah sih, nggak nyampe. Kalau saya bikin PT kayaknya lama deh. Karena ini sudah kemudahan, jadi bisa langsung, asalkan data-datanya benar ya Mas. Yang menjadi permasalahan adalah ketika KTP itu tidak sesuai. Jadi KTP misalnya ada permasalahan nih di NPWP-nya, di Stukcapilnya nggak ketemu, atau KTP orang lain, data ganda atau seperti itu. Bisa juga NPWP-nya masih gabung suami istri. Nah, harus dipisah dulu nih, harus ke Mas Agus dulu nih, baru dipisah, karena yang namanya perorangan ya NPWP-nya gitu. Insya Allah sih mudah sih Mas. Oke, itu yang online ya. Kalau misalnya yang tadi mau datang langsung, sama aja sih sebenarnya formulirnya isinya itu juga ya. Sama. Jadi kami itu namanya di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten itu namanya pelayanan prima, insya Allah mengedepankan pelayanan. Jadi nanti yang datang bisa didampingi, ada petugas-petugas yang akan mendampingi untuk melakukan pendaftaran perseroan perorangan ini. Dan juga kami itu ada, misalkan males nih masuk ke kantor kami jauh di Cibaliung atau di mana, kita juga ada yang namanya aplikasi sebentar Pak, ada yang namanya Pepito. Pepito itu adalah aplikasi berbasis WhatsApp
Yang di situ ya ada berbagai informasi seputar layanan yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Salah satunya yaitu pendirian perseroan perorangan ini, ada juga pendaftaran merek, paten dan lain sebagainya. Juga penyuluhan hukum di kita juga ada di situ. Itu kalau Harmonas mau tahu nomor Pepitonya itu di 0812 iya 600 765. Iya. 0812 600 765. Di situ semua layanan yang ada di kami bisa diakses secara mudah dan cepat dengan menggunakan WhatsApp. Nah, sekarang siapa sih zaman sekarang yang nggak pakai WhatsApp gitu kan? Itu jadi tinggal ketik dari ujung mana juga bisa tahu nih, misalkan asal sinyal asal sinyal ada sebelum masuk ke kantor kami. Atau misalkan nih ada yang di daerah Tangerang, untuk saat ini sih daerah Tangerang sih Pak, kita punya yang namanya Bank Kumis Mobile. Jadi mobil layanan untuk menjemput bola istilahnya. Kita jemput bola kepada masyarakat di kecamatan-kecamatan yang ada di Provinsi Banten, insya Allah ke depannya. Tapi untuk saat ini kita masih di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan di Tangsel ya Mbak ya. Ya, di Tangsel itu di situ nanti Bank Kumis ini akan keliling menyediakan layanan, salah satunya pendaftaran PT perorangan ini. Nah, gitu. Ada juga pendaftaran merek, paten dan lain sebagainya, keimigrasian juga ke masyarakat. Semakin banyak ya kemudahan buat masyarakat nih ya. Udah tadi ada layanan WhatsApp juga, ada Bank Kumis juga yang bisa jemput bola gitu ya. Nah, ini sedikit aja lagi nih, masih penasaran sama tadi setelah berhasil mengisi semua gitu ya persyaratan tadi, itu akan keluar langsung bukti mungkin dia berhasil masuk atau berhasil mengisi persyaratan itu gimana Mbak? Ataukah nanti akan ada surat ataupun email kembali atau seperti apa? Ya, jadi ketika sudah berhasil dia akan ada dua macam berkas surat yang keluar. Yang pertama dokumen yang keluar yang pertama yaitu surat pernyataan pendirian perseroan, kemudian juga sertifikat perseroan perorangannya. Itu mah jadi otomatis sudah keluar. Tapi kita juga harus konfirmasi juga nih, udah benar belum data-datanya. Nah, dalam waktu 7 hari nggak konfirmasi berarti nggak betul. Ya, batal Pak. Batal. Berarti dengan keluarnya surat tadi, pernyataan sama sertifikat itu udah otomatis sudah terdaftar ya? Sudah, langsung konfirmasi. Nunggu konfirmasi tadi 7 hari. Baik, mudah sekali ya. Mudah. Dan nah ini satu lagi deh. Jadi kalau ini kan buat yang pengisian online ya. Tapi kalau misalkan dia tetap harus datang langsung ke kantor kah atau nggak perlu atau gimana? Kalau misalkan sudah waktunya sibuk saking banyaknya pelanggan gitu segala. Kalau memang sudah paham dengan alur yang secara online, boleh dilakukan secara online mandiri secara mandiri seperti itu Pak. Tapi kalau memang masih kebingungan atau kesulitan untuk mengisinya, bisa didampingi di kantor kami Pak. Karena kebetulan juga nih, ini pesan juga sih dari kantor gitu. Kalau misalkan di website itu kalau kita buka Google untuk jasa pendirian perseroan perorangan, itu biayanya lumayan mahal, bisa sampai banyak ya. Sedangkan sebetulnya cuma 50.000 gitu kan, alangkah jauhnya gitu kan. Makanya Harmonas kalau memang jauh, kalau ya bukannya ini ya nggak apa-apa sih kalau memang mau gitu, coba nggak apa-apa. Kalau misalkan memang mau yang praktis, mau minta dibantu di Bapak, tapi kalau misalkan mau ke kantor kami juga ada yang akan membantu mendampingi insya Allah. Kalau mau ngurus mandiri malah lebih murah gitu ya, lebih mudah juga. Nggak perlu kemana-mana, cukup kuota aja. Betul. Mas Lukman nitip pertanyaan dong, sebenarnya pertanyaan gitu ya. Ini karena mudah, bisa bikin berapapun nggak dalam 1 tahun Bu, atau dibatasi nih karena mudah ya Mas Lukman ya. Nggak boleh dong Pak, banyak-banyak. Oh, kalau banyak-banyak ya, satu, dibatasi berarti. Nggak boleh banyak-banyak ya. Dia hanya satu akun kayaknya ya, jadi itu satu akun untuk satu. NPWP-nya juga kan betul. Nick-nya satu. Karena kita perusahaan banyak ya, Mas Lukman ya, satu tadi makanan minuman gitu ya, satu jasa misalkan. Pak Agus kayaknya punya ide usaha buat dijalanin juga kayaknya Pak ya. Daripada yang bikin CV mahal, Mas Lukman ini cuma 50.000 jadi PT. Oke, ya udah sekarang ke Pak Agus aja deh saya. Nah, ini kita ngomongin perusahaan perorangan kan ya nggak jauh dengan UMKM. Nah, kira-kira
Dan kira-kira ini kualifikasi UMKM ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Secara dari kacamata pajak. Nah ini Bu Widi tadi punya batasan terkait usaha mikro, kecil, menengah punya gitu ya. Tadi batasannya kalau nggak salah modal usahanya di luar tanah bangunan 5 miliar. Dan ada juga tuh sebetulnya tambahan omset ya 15 miliar, tidak lebih dari 15 miliar. Nah pajak ternyata punya ketentuan khusus Mas Lukman terkait dengan UMKM itu. Batasannya cuman omset saja, nggak perlu melihat berapa modal usahanya. Yang penting omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar setahun. Jadi sebulan itu 400 juta Mas Lukman. Kalau masih di bawah itu silahkan bertitel sebagai pengusaha UMKM yang tarifnya cuma 0,5% dari omset ngitung pajaknya. Tapi kalau sudah lewat dari itu, berarti kan kategorinya sudah perusahaan yang mulai berkembang. Pajaknya tadi yang kita sampaikan dari laba bersih, tetapi dikenakan 11%. Nah, tadi kan dari Mbak Widi dari Kemenkumham ini sempat dibahas mengenai persyaratan untuk mendirikan PT Perorangan ini NPWP. Nah, kalau dari pajak sendiri nih cara perseroan perorangan ini untuk mendaftar, untuk memperoleh NPWP ini seperti apa Pak? Sekarang gampang Mas Lukman. Dulu kan semua kalau mau mencari NPWP harus ke kantor pajak. Nah sekarang pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan dan DJP, komitmen. Kan kita zamannya sekarang kan kolaborasi Mas Lukman kan? Nah akhirnya kita berkolaborasi, dibikinlah yang namanya omni channel. Apa tuh? Yang namanya cari NPWP, kita buka channel-channel di instansi-instansi terkait. Tadi waktu di Kementerian Hukum dan HAM langsung jadi tuh NPWP-nya, nggak perlu lagi ke akses dulu lah akunnya DJP kayak apa, nggak perlu Mas Lukman. NPWP pun juga Mas Lukman mau ke notaris, minta di notaris bisa, langsung minta di situ. Sekarang kita buka omnichannel namanya Mas Lukman untuk mendaftar NPWP. Berarti tinggal akses ke omnichannel aja. Satu pintu aja. Iya, satu pintu. Jadi tadi ada yang terlewat Mas. Ketika kita sudah mendaftar itu otomatis ada NPWP pendirian perseroan perorangan. Iya. Oh, gitu. Langsung aja di situ. Nggak perlu datang lagi ke kantor Mas Agus. Langsung satu pintu. Nah, itu makanya kita sebut kemudahan berusaha di situ. Makanya ini kita kolaborasi nih ya. Jadi kalau pada saat daftar ke NPWP perorangannya, kalau setelah berhasil mendaftar ada NPWP perseroan perorangan. Langsung siap-siap lapor ke Pak Agus. Nah, habis itu buka rekening ke bank, ya kan? Kalau nggak duitnya masuk kemana duitnya? Nah, buka rekening ke bank. Iya, ini makin semangat nih pelaku usaha buat buru-buru ya mendaftarkan dirinya, karena mungkin masih banyak ya sepertinya di wilayah Banten dan sekitarnya ini mungkin punya target ya, target atau dari Kemenkumham juga untuk bisa semua terdaftar gitu, maksudnya karena kan banyak ya, pastinya banyak nih pelaku usaha nih, cuman mungkin dari tingkat kesadaran mereka masih kurang ya, dan juga masih belum paham sih ya, karena mungkin kita perlu masih lebih banyak sosialisasi ke mereka ya. Ini salah satu bentuk sosialisasinya juga. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut lagi, kita lanjutkan lagi setelah yang berikut ini. Tetap di 98,1 Harmony FM The Family Radio Station. 98,1 Harmony FM The Family Radio Station. Harus masih di klinik pajak bersama Lukman, dan Lukman masih ditemani sama tamu-tamu kita dari DJP Kanwil DJP Banten dan Kanwil Kemenkumham Banten. Nah ini masih ditemani sama Pak Agus, Mbak Widi dan Mbak Yayah ya. Ini kita mungkin akan ke pembahasan terakhir ya di tema kali ini. Ini terkait dengan, kalau tadi kan proses pendaftarannya untuk perseroan perorangan ini. Nah sekarang kalau misalnya nanti mau dibubarkan dengan berbagai alasan gitu ya, ini boleh dijawab kalau nanti dibubarkan nih bagaimana caranya atau prosesnya seperti apa nih dari Kemenkumham, silakan. Ya baik Mas Lukman, ini pertanyaannya kayaknya kok baru daftar mau dibubarin aja nih. Aduh serem amat nih gitu kan.
Tapi sebelum kita ke pembubaran sih Mas Lukman, sebagai informasi buat kita bersama aja bahwa untuk perseroan perorangan ini sejak diluncurkan di bulan Oktober 2021 sampai bulan Maret kemarin tuh secara nasional sudah ada 98.000 yang mendaftar. Dan untuk di Banten sendiri dari data yang kami punya per Maret kemarin udah sekitar 8.600-an yang mendaftar. Dan mudah-mudahan sepertinya meningkat ya. Ya, mudah-mudahan sih belum ada sih kalau untuk pembubaran gitu, kalau untuk saat ini. Jadi maksudnya kalau yang mendaftarkan untuk membubarkan itu? Nah, belum ada. Cuma kalau memang nanti suatu saat Harmoners berubah pikiran nih ketika sudah mendirikan, saya nggak mau lanjut lah, atau ada sesuatu dan lain hal ketika tiba-tiba mau membubarkan, itu juga sama seperti cara pendaftarannya, bisa dilakukan secara online juga dan sangat mudah sekali, yaitu dari akun yang tadi kita sudah buat Mas, kita tinggal login kembali. Kalau tadi kita pilih menu pendirian, nah untuk pembubaran kita tinggal pilih menu pembubarannya saja gitu kan, pembubaran, kemudian kita setelah itu sama seperti tadi Pak, kalau PNBP-nya untuk pendaftaran 50.000, kita juga harus pesan kode voucher lagi, billing lagi ke Simpadu lagi untuk pembubarannya, sama 50.000 juga. Ya, nanti kemudian kita tinggal nginput di form untuk pembubaran perseroan perorangan kita, gitu kan. Kita masuk ke situ, datanya ada alasannya apa, kemudian masukin kode vouchernya, kemudian juga ada konfirmasi apakah benar mau dibubarkan. Kalau memang kita sudah klik konfirmasi, dia akan otomatis juga ada tercetak dokumen lagi, pernyataan pembubaran pendirian perseroan perorangannya gitu. Kurang lebih sama ya Pak, pada prosesnya sama pendirian ya. Iya, dan untuk Harmoners nih yang misalkan sudah berhasil gitu mendirikan perseroan perorangan dengan dengan cara yang sangat mudah tadi, jangan lupa juga untuk laporannya dan kemudian bayar pajaknya juga gitu kan. Karena dengan kemudahan kemudian pasti juga ada kewajiban gitu. Nah ini kalau misalnya udah berhasil mendirikan itu ada kewajibannya juga. Gak susah juga seperti tadi yang Mas Agus bilang, cuma 0,5%, tapi kalau nggak dilaporin kena sanksi ya Pak ya. Gitu, walaupun cuma sedikit tapi tetap ada sanksi gitu. Nah kita berarti ke Mas Agus nih soal pelaporan. Soalnya kalau ini masih terkait dengan penghapusan, berarti kan kalau tadi proses pembubaran gitu ya, berarti terkait dengan NPWP juga, berarti otomatis terhapus juga atau gimana sih Pak? Ini ketentuan dari pajak sendiri gimana nih Pak? Nah, ini Mas Lukman, karena tadi mudah ya daftarnya, cuma 50.000. Kadang bikinnya seneng, ngurusinnya enggak. Nah, ini gitu. Biasanya begitu ya. Karena murah kan, karena murah bikin aja lah, tiap tahun bikin gitu misalnya. Atau nggak tahu juga bisa. Atau tahu nggak juga bisa juga. Nah, sebetulnya untuk laporan pajak itu sederhana Mas Lukman. Cuma yang pertama, jangan lupa lapor SPT tahunan. Kalau ini karena bentuknya badan, berarti paling lambat bulan April. Lapor saja. Sesuai dengan tadi yang sudah dibayar pajaknya 0,5% tiap bulan dari omset. Selain itu, pasti kan punya pegawai Mas Lukman, nggak mungkin nggak gitu ya. Entah satu, entah dua. Mas Pak Agus, ini di bawah standar nih, nggak dipotong pajak, nggak apa-apa. Dan itu pun cukup bulan Desember saja, ngelaporin pegawainya berapa, terus kalau nggak ada pajaknya ya nggak masalah. Dua itu yang perlu dipegang Mas Lukman, yang harus kita betul-betul pahami. Dan jangan lupa tadi, kalau memang ada kewajiban setiap bulan direkap, bulan Januari omsetnya berapa, setor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Gitu aja terus Mas Lukman. Februari sama juga. Sebenarnya ya ini sih lebih ke niat sih ya. Kalau buat ngelapor orang tuh ngelapor tuh mungkin karena malas aja. Bahkan sebenarnya kan sekarang udah ada proses integrasi dari NIK ya, NPWP ini. Jadi semakin dimudahkan kita biasanya menghafal kalau nomor NPWP tuh agak panjang ya, ribet gitu. Tapi kadang NIK ini lebih mudah dihafal gitu. Tapi Mas Lukman, hati-hatinya begini Mas Lukman. Tadi kita sepakat ya, PT perorangan itu badan hukum. Jadi pribadi lapor pajak sendiri, PT-nya lapor pajak sendiri Mas Lukman. Itu kesepakatan, jangan nanti Harmoners, wah cukup satu saja ya, enggak, karena ini sudah dua entitas terpisah. Gitu, itu menariknya. Makanya buka rekening bank juga bisa, mohon izin ngajuin kredit ke bank pakai PT perorangan juga bisa. Catatannya apa?
bikin laporan keuangan. Dari mana nanti si pemberi pinjaman bisa tahu gitu. Makanya dari situlah profilnya kita bisa dilihat. Oh iya, dia tumbuh, omsetnya bagus, labanya juga tumbuh, maka bank bisa memberikan pinjaman. Dan itu terpisah loh, Mas Lukman, dengan pribadi kita. Gak boleh dijadiin satu gitu ya. Itu Mas Lukman. Belajar melakukan pembukuan pengelolaan yang baik di sini. Karena secara teknis objek pajak atau subjek pajak disebutnya nih. Subjek berbeda ya. Berbeda ya, karena orangnya berbeda gitu Mas Lukman. Nah, kalau itu nanti mau dihapus NPWP-nya, gampang. Mau sudah tertib selama ini ya langsung nanti bisa dihapus. Kalau tidak punya hutang pajak, susah dihapus. Asal tidak punya utang pajak. Apalagi Pak. Solusi lain kalau Harmoners nggak mau menghapus NPWP, bisa minta non efektif. Itu Pak. Tujuannya agar kewajibannya tidak berjalan argonya, nggak perlu lapor, nggak perlu setor, tapi sementara di non efektifkan dulu. Tapi nggak dihapus, identitasnya masih ada. Waktu mau dipakai, silakan dipakai. Tapi kewajibannya tidak berjalan. Itu enak lagi Mas Lukman. Iya. Sebenarnya Anda pernah ngalamin case kayak gini nggak sih Pak? Maksudnya yang sampai harus menghapus NPWP, apakah akhirnya dia mengharuskan ataupun dia bikin ulang lagi ketika ingin membuka usaha atau gimana gitu Pak? Ada yang pernah ngalamin kayak gini nggak sih Pak? Sampai harus menghapus NPWP, kemudian dia mendirikan lagi yang baru, harus bikin lagi NPWP yang baru. Tadi kan Bu Widi sampaikan usahanya tadi kualifikasinya kecil, mikro gitu ya. Itu kan tadi batasannya omset 15 miliar. Nah kalau omsetnya naik, ya dia harus mubarin gitu Mas Lukman. Harus naik kelas menjadi PT Persekutuan Permodalan tadi. Itu contohnya paling gampang tuh. Hal yang mungkin positif ya, tapi ya atau mau izin lah. Nah kalau turun kelas ya beda lagi ya. Gitu. Gitu ya. Oke, ini akan jadi pertanyaan terakhir nih dari masing-masing. Saya pengen tahu apa sih harapan dari masing-masing instansi ini, dari Kemenkumham, kemudian juga dari DJP Banten terkait dengan kemudahan berusaha bagi PT Perorangan ini. Apakah target yang sekarang ditargetkan gitu ya sudah tercapai atau bagaimana, atau masih harus kerja keras lagi nih buat membuat para pelaku usaha untuk lebih sadar terhadap kewajibannya nih ya. Gimana? Boleh masing-masing dijelaskan harapan-harapannya. Silakan Bu Widi duluan kali ya. Oke, siap. Jadi untuk Harmoners yang ada dimanapun ya, yuk jangan malu untuk bertanya gitu loh. Karena kalau kita mau maju ya kita jangan malu buat bertanya. Betul, dengan kemudahan-kemudahan yang ada saat ini, kita sudah sangat dimudahkan dengan adanya peraturan-peraturan pendirian perseroan perorangan. Kita bisa online, kita juga bisa datang langsung. Yuk kita sama-sama yuk untuk mendirikan perseroan perorangan, daripada nanti aturannya berubah lagi, kita nggak tahu ke depan seperti apa aturannya kan. Atau juga saat ini kita bisa belajar juga di pajaknya masih diberikan kemudahan gitu kan. Dan juga kalau memang sudah terdaftar kan itu ada banyak sekali keuntungannya ya. Kita nggak perlu pakai notaris, kita juga bisa ikut ekspor impor dan sebagai jaminan di bank juga tadi kata Pak Agus ya. Tapi jangan lupa satu hal, ketika kita sudah berhasil mendirikan perseroan perorangan, ya ada kewajibannya ya. Salah satunya adalah pelaporan dan pajaknya gitu. Yuk Harmoners jangan malu untuk bertanya. Jangan gitu. Penjual begitu. Jangan lupa, jangan takut bertanya pokoknya. Oke, dilanjut Pak Agus. Nah kalau dari kami selama ini mendampingi para teman-teman UMKM, jangan berpikir begini, gimana nanti? Nggak begitu. Nanti gimana ya? Jadi dari awal pikirkan mau bentuk usahanya apa. Ya, apakah perorangan tetap dijalankan silakan. Atau tadi yang kami tawarkan menjadi PT Perorangan. Nah, itu silakan diambil, dan jangan lupa pajak tidak harus kemudian dihitung dari omset. Karena kebetulan diberikan penawaran sebetulnya Mas Lukman. Apakah mau ngitung dari laba bersih atau dari omset. Tapi pada saat Harmoners tidak memilih menggunakan laba bersih, defaultnya dihitung dari omset, tapi 0,5% saja. Nah, jangan lupa
bayar pajak itu sedekah dan ibadah. Pasti memberikan benefit buat keuntungan bisnis kita. Betul. Kalau berbagi kewajibannya sudah dipenuhi, insya Allah semuanya berkah gitu ya Pak ya. Itu Mbak Widi. Oke, Mas kayaknya ini jadi penutup perjumpaan kita. Satu lagi boleh ya, Mas? boleh. Oke, Harmonas ya, ini informasi aja sih buat Harmonas yang ada di kota Tangerang sekitarnya. Jadi Bank Kumis Mobile itu ada di minggu pertama itu di Kecamatan Panongan. Kemudian di minggu pertama di bulan ini nih, Mbak Widi. Iya, sudah berjalan sih. Ya, insya Allah setiap bulan. Rutin Jadi minggu pertama di Kecamatan Panongan, minggu kedua di Kecamatan Karawaci, minggu ketiga di Kecamatan Setu, dan minggu keempat di Kecamatan Legok. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa. Belum, nanti mudah-mudahan untuk kedepannya bisa di Cilegon, Serang dan sekitarnya. Oke, ditunggu ya. Ya mudah-mudahan. Tapi untuk sementara bisa pakai Pepito dulu. Baik. Pokoknya intinya sudah diberi kemudahan, tinggal kita jalanin aja gitu nggak sih, Harmos? Nah, demikian perbincangan kita di Klinik Pajak bersama Kanwil DJP Banten dan Kanwil Kemenkumham. Terima kasih buat Pak Agus, terima kasih Mbak Widi, Mbak Yaya, terima kasih atas kedatangannya, terima kasih buat sharing-sharing dan membagikan ilmunya juga. Dan semoga tentunya tadi pesan ataupun harapan dari instansi ini bisa tercapai gitu ya, dan bisa meningkatkan ataupun membangkitkan kesadaran masyarakat buat tentunya tadi pesan dari Pak Agus, jangan lupa taat pajak gitu ya sebagai warga ataupun masyarakat Indonesia yang tentunya mengikuti instruksi dan peraturan dari pemerintah. Demikian Lukman mengakhiri untuk Klinik Pajak hari ini. Terima kasih buat atensi Harmos selama 3 jam ke depan, 3 jam ke belakang ya, dan lupa sekaligus juga mengakhiri untuk Harmony Dialect siang hari ini. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.